Iqomah. Oke, kita mulai ya. Sebelum kuliah pada siang hari ini kita mulai, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini masih puasa? Aman? Mendengar azan tidak mengambil minum atau makan? Ya, siapa tahu Bu, udah jadwalnya azan Bu, buka dulu ya. Kalau saya sih biasanya kadang lupa gitu. Besok hari Kamis kita sepakat untuk ada pengayakan dan itu soalnya sudah ada di e-learning. Kemudian hari ini saya akan menuntaskan bagian dari struktur organisasi yaitu bagian organisasi. Kemudian nanti ada beberapa soal yang akan kalian kerja secara IC yang disubmit setelah kalian menyelesaikan soal di e-learning pilihan ganda terlebih dahulu. Kalau ditanya soalnya apa? Soalnya adalah pilihan ganda. Jumlahnya berapa? Paling sedikit 30. Waktunya berapa lama? Waktunya adalah 60 menit. Itu paling sedikit ya. Tapi biasanya saya memberikan soal itu ya sekitar 50, kadang 75, tapi nggak nyampe 100 sih, 80. Jadi saya bisa mengestimasikan karena soal-soal saya itu mudah. Soalnya mudah, pertanyaannya ringkas-ringkas, tapi jawabannya yang sedikit ambigu-ambigu, dibutuhkan ketelitian. Terus kalau ditanya, Bu, waktu pengerjaan harus Zoom atau tidak? Tidak. Saya tidak akan memantau kalian pengerjaan di e-learningnya itu harus Zoom atau tidak. Karena saya tidak membelikan kuota kalian. Jadi saya tidak mau memberatkan kalian. Saya memberikan kepercayaan penuh kepada kalian. Kalau kalian mau mencoba untuk tidak jujur, mengurangi pahala kalian, ya silahkan. Kalau dalam hati ya bodo amat Bu, bisa diganti kok puasanya buat gantiin puasa yang hari ini saya nggak jujur. Ya itu resiko ditanggung masing-masing lah. Tapi intinya saya memberikan kepercayaan kepada kalian untuk bisa dikerjakan secara mandiri. Harapan saya menjadi tolak ukur seberapa jauh saya bisa memberikan penjelasan dengan baik, bisa diterima dengan baik oleh kalian. Kalau ditanya soalnya susah atau tidak, tidak. Soalnya sangat mudah. Kadang mungkin akan dianggap remeh, tapi jawabannya yang menyusahkan. Contoh misalnya apa yang dimaksud dengan organisasi? Apa yang dimaksud dengan fungsi manajemen? Itu contoh-contoh soalnya, tapi di bagian-bagian soal tersebut jawabannya pasti beda-beda tipis. Nah, itu yang akan menyulitkan. Paham ya? Karena kemarin kewirausahaan, saya cuma ngasih soal 20, tapi nilainya nggak ada yang nyampe 90. Itu kewirausahaan ya. Soalnya gampang sangat mudah apa yang dimaksud dengan usaha. Soalnya mudah, yang susah itu adalah kalau pilihan ganda bukan di soalnya, tapi adalah di jawabannya yang sedikit beda-beda tipis. Paham ya? Oke, kemarin nilainya tuh di kewirausahaan 70, 75. Ya harapan saya kalian lebih bagus dari itu. Sepakat? Oke, saya masuk ke materi. Kalau tidak ada yang ditanyakan, hari ini tidak akan full sampai 80 menit karena materinya hanya sedikit dan sedikit mengulangi. Karena sisa waktu saya harap untuk bisa mengerjakan soal IC-nya yang besok disubmit sehingga itu bisa membantu kalian dalam menyelesaikan atau membantu kalian dalam meningkatkan angka nilai yang diraih di pengayakan pertama. Oke. Mengulas sedikit dalam pengorganisasian, struktur organisasi, desain organisasi itu adalah bagaimana menyusun dan mengubah struktur organisasi. Kemudian dalam pengorganisasian itu adalah menyusun pekerjaan untuk mencapai sasaran dari organisasi atau tujuan dari organisasi. Nah, struktur organisasi itu sendiri apa? Susunan formal pekerjaan-pekerjaan dalam pengorganisasian dengan tujuan apa? Dengan tujuan mencapai sasaran atau tujuan dari organisasi dengan efektif dan efisien. Ada beberapa unsur dalam desain organisasi. Dalam desain organisasi yaitu adalah spesialisasi kerja,
rantai komando, kemudian rentang kendali, formalisasi, desentralisasi, sentralisasi, sampai dengan kemarin belajar departementalisasi. Ya enggak? Oke. Nah, dalam organisasi atau dalam struktur organisasi, kemarin juga memahami bagaimana membuat membuat bagan atau struktur organisasi itu dengan mempertimbangkan apa yang harus dipertimbangkan dalam membuat bagan atau struktur organisasi. Kira-kira butuh apa saja sih yang masuk dalam pembuatan bagan organisasi? Yang pertama, yang paling harus diingat adalah pembagian kerja. Bagan organisasi harus menggambarkan 5 aspek utama, sehingga di situ ada pembagian kerja. Yang kedua adalah ada rantai perintah manajer sampai dengan ke bawahan. Yang ketiga adalah tipe pekerjaan yang harus dilaksanakan. Keempat adalah pengelompokan kegiatan-kegiatan yang sama atau departementalisasinya. Yang kelima adalah tingkatan manajemennya. Balik lagi, dalam struktur organisasi ada spesialisasi, standarisasi, kemudian ada koordinasi, kemudian ada sentralisasi dan juga desentralisasi, dan yang terakhir tadi adalah meliputi ukuran satuan kerja. Atau bisa dilihat lagi formalisasinya seperti apa. Oke, saya share screen ya. Itu pengulangan dari struktur organisasi yang sudah kita pelajari yang kemarin. Mana ya PPT saya ya, sebentar PPT-nya. Masuk di kalian? Masuk ya? Masuk Bu. Oke, kita akan membahas mengenai bagan organisasi. Dalam bagan organisasi ada beberapa hal yang harus dilihat karena bagan merupakan gambaran atau lukisan dalam sebuah organisasi di atas kertas yang mencakupi ruang lingkup dalam sebuah organisasi itu sendiri. Nah, dalam bagan organisasi yang dibuat harus melingkupi melingkupi isi dan luas organisasi. Saluran kekuasaan, tanggung jawab dari pimpinan sampai dengan tingkat bawah. Perincian dan juga batas-batasan dari tugas pekerjaan dalam setiap organisasi dilihat dari kesatuan dalam garis besarnya atau kesatuan komandonya. Yang keempat adalah apa? Jabatan-jabatan yang terdapat pada organisasi itu, dan dalam jabatan tersebut tertera nama yang menduduki jabatan tersebut. Terakhir kemarin kita membahas, saya ulas sedikit mengenai organisasi matriks. Mengenai organisasi matriks adalah gabungan dari organisasi fungsional dan juga organisasi divisi. Ya enggak? Nah, dalam bagan organisasi, kita akan membahas bagaimana bentuk dari bagan organisasi itu. Ada bentuk piramid, ini adalah merupakan bentuk piramid. Bentuk horizontal, pimpinannya ada di sisi paling kiri. Kemudian bentuk vertikal, pimpinan pusatnya ada di paling atas. Ini adalah piramid horizontal dan vertikal, dan biasanya ini yang sering digunakan, bagan organisasi yang sering digunakan oleh perusahaan. Yang dimaksud dengan bentuk piramid itu seperti apa? Di mana bentuk piramid ini menjelaskan bahwasannya tingkat-tingkat pengawasan dari atas ke bawah itu jelas. Posisi dudukan yang paling atas adalah tingkat top manajernya. Dan bagan piramid itu biasanya adalah bentuk yang paling sederhana dan cocok untuk melukiskan organisasi berbentuk lini. Kalau yang horizontal itu sebagai selingan bentuk piramid. Biasanya bentuk organisasi adalah staf dan fungsional atau fungsional. Organisasi bentuk vertikal itu melukiskan dua kesatuan, yaitu kesatuan penasehat. Kalau yang vertikal, kesatuan penasehat adalah baris pada kanan, sedangkan baris kirinya adalah melukiskan kesatuan pokoknya. Lingkaran adalah mengatasi akibat sampingan dari bentuk organisasi vertikal dan horizontal, yang bentuk tingkatan-tingkatan biasanya menimbulkan dampak psikologis. Yang terakhir adalah organisasi berbentuk lukisan, sudah tidak lagi berwujud kotak-kotak lagi, tapi lebih menggambarkan tugas dari isi kegiatan masing-masing divisi atau masing-masing pekerjanya, bagiannya. Itu adalah bentuk lingkaran. Ini contohnya dalam bentuk lingkaran.
Di sini adalah direktur utamanya, di angka 1 adalah direktur utamanya. Kemudian pimpinan atau direktur penjualan, misalnya direktur penjualan ada di bagian 2, 3, 4, dan 5. Teresia ngantuk ya? Waktu Indonesia bagian tidur nih. Kalau puasa-puasa udah azan itu, kalau anak kecil harusnya udah tidur, nanti tahu-tahu udah azan asar aja. Ini adalah bagian 5, 4, 3, 2, 3, 4, 5. Ini adalah direktur penjualan. Di bagian sisi terluarnya adalah pimpinan wilayah atau defisit berdasarkan dengan letak geografisnya. Kemudian yang paling luar ini adalah jangkauan di luar wilayah yang sama, yaitu contohnya pimpinan Medan, Surabaya, dan paling luar adalah tingkatan paling bawah, yaitu adalah staf atau para penjualnya. Sehingga tingkatan paling atas adalah di lingkaran paling dalam, tingkatan paling luar adalah level paling bawah. Itu adalah kalau misalnya berbentuk lingkaran. Nah, dalam membuat struktur bagian organisasi kita harus memahami otoritas dan juga tanggung jawab. Otoritas wewenang, siapa yang harus memberikan wewenang, siapa harus mendelegasikan wewenang, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap wewenang tersebut. Ada 3 macam menurut Max Weber bahwa otoritas itu adalah berdasarkan legal, berdasarkan dengan tradisi adat, dan juga karismatis. Kalau karismatik itu adalah bawaan, yang biasanya itu adalah merupakan karunia dari Yang Maha Kuasa. Kalau yang legal biasanya sah berdasarkan dengan peraturan hukum. Kalau yang bersifat tradisi biasanya adalah menurut adat dan istiadatnya. Nah, otoritas dalam konteks manajemen adalah kewenangan yang berupa hak untuk bertindak, memerintah, dan mengendalikan, melakukan proses pengawasan, dan juga membuat keputusan. Apa saja nih tanggung jawab dan dari responsibility dalam proses atau struktur organisasi? Ada 3 tanggung jawab, 3 aspek, yaitu adalah sebagai kewajiban, sebagai penentu kewajiban, sebagai bagian dari kewibawaan. Dan dalam tanggung jawab ada 2 fase, di mana kewajiban itu merupakan bagian dari seseorang yang harus mencapai hasil-hasil yang sudah ditentukan dalam organisasi, dan tanggung jawab terhadap atasannya untuk melaporkan bagaimana hasil yang sudah dicapai. Bertanggung jawab atas apa yang sudah didelegasikan oleh atasan, dan bertanggung jawab untuk melaporkan sejauh mana pekerjaan-pekerjaan itu sudah tercapai. Itu bagian dari fase tanggung jawab dalam bagan dan struktur organisasi. Dalam delegasi, memberikan kewenangan, authority atau otoritasnya, memberikan delegasi itu ada 3 hal yang harus dipahami, yaitu adalah dalam menyerahkan tugas, itu adalah suatu eksekutif kepada bawahan. Artinya manajer, tingkat manajer bisa memberikan delegasi kepada bawahannya. Kalau manajer, top manajer mendelegasikan kepada middle manager mendelegasikan kepada low manager. Dan dalam proses pemberian izin wewenang itu untuk membuat pesan agar apa? Bisa menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan sesuai dengan tugas yang didelegasikan. Wewenang dalam proses penggunaan sumber daya organisasi yang dimiliki harus sesuai dengan wewenang atau delegasi yang diberikan. Dan dalam perwujudan, dalam memberikan kewajiban pada yang lebih rendah, subordinatnya adalah dengan memenuhi tugas pekerjaan dari eksekutifnya. Pekerjaannya bisa didelegasikan, itu poin yang pertama. Tapi pertanggungjawabannya tetap balik pada tingkat manajernya. Yang didelegasikan bukan pertanggungjawaban, tapi wewenang tanggung jawabnya, wewenang pekerjaannya. Tapi pertanggungjawabannya tetap ke siapa? Ke manajernya, bukan ke stafnya lagi, ke atasannya lagi. Sepakat ya? Itu yang harus dipahami. Otoritas bisa diberikan, wewenang pekerjaan bisa diberikan, tanggung jawab pekerjaan bisa diberikan, tapi pertanggungjawabannya tetap balik di manajernya. Itu yang dimaksud dengan authority dan responsibility. Sehingga dalam membuat struktur organisasi bisa ditentukan dengan apa? Dengan melihat kemampuan dari sumber daya manusianya, sumber daya yang dimiliki dalam organisasi, dan ruang lingkup dari sub kegiatan-kegiatan dalam pengorganisasian atau
menjalankan organisasi itu sendiri. Sehingga kita memahami kemarin desentralisasi dan sentralisasi. Bagian dari desentralisasi itu adalah wewenang tanggung jawabnya di masing-masing subbagian, kalau sentralisasi terpusat pada pimpinan puncaknya. Dalam proses memberikan wewenang, memberikan pendelegasian itu pada taraf pimpinan puncaknya. Kalau desentralisasi adalah per divisi-divisi atau per segmentasi dari bidang masing-masing. Desentralisasi dalam delegasi secara sistematif bisa bertahap dan disesuaikan dengan operasional pada perusahaan. Paham ya? Oke. Prinsip dari delegasi dan desentralisasi adalah principle limit of control, principle of complete authority, principle of accountability, principle of single reporting. Yang dari masing-masing ketika kita memberikan delegasi harus melihat bagaimana batas pengawasannya, kemudian kewenangan yang harus berimbang, kemudian proses pertanggungjawabannya, kemudian hubungan untuk proses pelaporannya. Setiap orang harus memberikan tanggung jawab kepada seseorang, terutama tanggung jawab dan wewenangnya harus terinci apa saja yang harus dilakukan. Itu adalah prinsip dalam proses delegasi. Cara mendelegasikan agar lebih efektif adalah dengan memberikan rincian yang jelas tugasnya, tanggung jawabnya, wewenangnya, dan harus tertulis dengan tegas. Dilihat juga dalam proses delegasi, lihat iklimnya. Iklim kondisi situasi pekerjaan dan juga kondisi suatu lingkungan dalam organisasi. Delegasi harus dimulai dari atasan dan mengetahui kapan delegasi itu bisa dibatalkan, kapan delegasi itu bisa dicabut, dan delegasi pun juga harus bisa dipertanggungjawabkan dengan ukuran-ukuran pekerjaan yang sudah diukur kemampuannya untuk bisa didelegasikan. Paham ya? Itu bagian dari authority dan responsibility. Dan yang terakhir adalah dari authority dan responsibility, bahwasanya dalam proses pendelegasian atau dalam proses memberikan wewenang ada beberapa hal yang menjadi halangan atau menjadi hambatan. Apa? Khawatir dalam proses pendelegasian itu sendiri. Yang dianggap bahwasanya kurang baik nih kalau misalnya saya delegasikan ke bawahan nggak mempunyai kemampuan yang mumpuni untuk diberikan wewenang misalnya. Yang kedua, ada keengganan untuk bisa mendelegasikan karena pimpinan berharap bahwasanya ya bawahan hanya sekedar bawahan, ruang lingkup pekerjaan dia ya di bawah saya. Tidak bisa mengambil keputusan yang hampir sama dengan saya misalnya. Itu menjadi enggan untuk memberikan delegasi. Dan yang terakhir adalah keberatan, takut posisi kewenangannya bisa tersaingi oleh bawahannya. Artinya, yang menjadi rintangan adalah personality dari pimpinan itu sendiri. Khawatir bahwasanya pimpinan akan mempunyai daya saing yang tinggi sama bawahannya. Tersaingilah dalam tanda kutipnya. Paham ya? Oke. Bagaimana model desain dari organisasi? Dua model desain organisasi, ada organisasi mekanistik dan organisasi organis. Di mana masing-masing ciri-ciri dari organisasi mekanistik dan organis adalah yang mekanistik itu spesialisasinya tinggi, departementalisasinya sangat kaku, rentang kendalinya juga sempit, formalisasinya juga tinggi, dan jaringan informasinya terbatas. Dan bagaimana memberikan keleluasaan partisipasi bawahan untuk memberikan saran, masukan, advice itu juga sangat rendah. Berbeda dengan organis, kalau organis pekerjaannya tidak terstandarisasi dan dikelola oleh tim kerja saja, cukup dikelola dengan tim kerja saja, kurang pengawasan, kemudian sedikit aturan formalnya, ringan komunikasinya jauh lebih terbuka, tapi dalam proses memberi wewenang juga mereka memberikan keleluasaan bawahan untuk bisa memberikan advice, menjalankan tugasnya, menjalankan wewenangnya. Itu kalau yang organis. Kapan menggunakan organis, kapan menggunakan mekanik dilihat dari ruang lingkup pekerjaan dari perusahaan tersebut, kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Nah, dalam pengorganisasian ada faktor struktural yang harus dipenuhi, yaitu adalah keseluruhan dari strategi organisasi. Dimaksud adalah struktural organisasi mengikuti si strategi yang sudah ditentukan oleh perusahaan itu sendiri.
Dan ada ukuran dan juga struktur organisasi, di mana organisasi yang lebih besar itu adalah lebih banyak membutuhkan spesialisasi kerjanya. Sehingga dibutuhkan departementisasi di situ. Sehingga dalam proses wewenang dan pengambilan keputusan adalah dengan menggunakan sentralisasi terpusat dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Dilihat juga struktural itu dipengaruhi oleh apa? Teknologi yang digunakan, penggunaan teknologi adaptasinya seperti apa dalam perusahaan, dan yang terakhir adalah ketidakpastian lingkungan. Perbedaan lingkungan biasanya menyebabkan terjadinya perbedaan kebutuhan dan juga perbedaan kebutuhan bentuk organisasi dalam sebuah perusahaan, mau menggunakan organis atau mau menggunakan mekanik. Oke. Kemudian kapan kita menggunakan organik, kapan kita menggunakan mekanistik? Bisa dilihat bahwasanya struktur organisasi yang efektif itu harus melihat bagaimana diferensiasi vertikalnya di masing-masing organisasi itu. Kemudian bagaimana diferensiasi horizontalnya, apakah kategori rendah, tinggi, kemudian bagaimana formalisasinya, struktur formalisasi dalam perusahaan itu kaku atau tidak, tinggi, rendah. Itu dilihat dari ruang lingkup pekerjaan dalam setiap pengelolaan organisasi. Kalau yang organik itu jauh lebih fleksibel, lebih simple. Karena tidak memerlukan diferensiasi vertikal yang tinggi. Biasanya menggunakan apa? Biasanya digunakan dalam produksi unit. Kalau produksi unit hanya 1-2 unit biasanya menggunakan sistem atau struktur organisasi yang organik. Tapi kalau produksinya massal, seperti perusahaan manufaktur, harus menggunakan mekanistik. Karena diferensiasi vertikalnya sangat sedang, diferensiasi horizontalnya tinggi, formalitasnya juga tinggi. Kalau produksi proses biasanya juga menggunakan organik. Itu ya yang dimaksud dengan karakteristik struktural berdasarkan dengan struktur yang efektif menggunakan organik atau menggunakan mekanistik. Desain organisasi itu ada 2, yaitu desain organisasi secara tradisional dan kontemporer. Yang fungsional, divisi, dan juga struktur organisasi simple itu biasanya disebut dengan desain organisasi tradisional. Yang dimana di situ departementisasinya rendah, rentang pengendalinya juga luas, wewenangnya tersentralisasi pada satu arena atau satu orang, itu biasanya menggunakan desain organisasi tradisional. Jadi kategori desain organisasi tradisional apa? Struktur simple, struktur fungsional, dan struktur divisional. Kemudian kekuatan dan kelemahan desain organisasi tradisional yaitu adalah kemarin sudah dibahas, ada kekuatan dan kelemahan. Fungsional lebih hemat, kalau yang divisional itu kelemahannya harus menggunakan biaya yang cukup tinggi. Dan itu kemarin kita sudah bahas. Nah, yang masuk kategori desain organisasi kontemporer apa? Matriks, proyek, struktur tim, kemudian organisasi tanpa batas. Karena kalau proyek biasanya kita akan digunakan untuk mengerjakan satu proyek di perusahaan itu. Yang biasanya kita reguler mengerjakan bagian kita masing-masing. Tapi ketika proyek itu selesai, kita balik lagi ditarik dengan pekerjaan rutinitas kita. Itu berarti kita masuk dalam kategori desain organisasi kontemporer. Struktur tim contohnya apa? Contohnya adalah di mana keseluruhan dari organisasi terdiri dari tim-tim kerja yang melakukan tugas organisasi seperti Google, Amazon, Boeing, HP, membuat pesawat, itu bagian dari struktur tim. Kalau organisasi tanpa batas adalah struktur yang tidak didefinisikan atau terbatas pada batas-batas horizontal saja, tapi biasanya meliputi jenis organisasi maya atau meliputi jenis organisasi jaringan network. Itu adalah desain organisasi kontemporer. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau kemarin kita sudah membahas kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi sentralisasi. Ada lingkungan yang lebih stabil, manajer tingkat rendah berpengalaman dalam proses pengambilan keputusan, kemudian keputusannya bersifat signifikan, perusahaannya terlalu besar, organisasinya harus harus berada pada resiko, pengambilan resiko yang tinggi misalnya. Nah, itu berarti kita mengarahnya adalah sentralisasi untuk proses wewenang dan juga delegasi ataupun pengambilan keputusan. Penerapan sentralisasi contohnya ke apa? Misalnya Pizza Hut, McD, Honda Motor misalnya, itu biasanya menggunakan
sentralisasi. Kemarin juga membahas apa yang dimaksud dengan formalisasi, di mana formalisasi adalah tingkat di mana pekerjaan dalam organisasi distandarisasi, punya standarnya. Kemudian ada pengawasannya, diarahkan, ada SOP-nya, ada peraturannya, itu berarti formalisasi. Contohnya apa? Contohnya misalnya paling gampang saja, pekerjaan administrasi misalnya dalam sebuah bank misalnya, nah itu sudah terstandarisasi atau sudah terformalisasi. Kemudian kemarin kita juga membahas bagaimana proses pembagian kerja, bagaimana pembagian kerja itu harus dilakukan, dibuat penyamaan pengelompokan dengan pekerjaan yang sejenis misalnya. Nah, kemarin juga kita membahas apa yang dimaksud dengan rantai komando. Rantai komando itu adalah wewenang tanggung jawab dengan kesatuan komando, yaitu hierarki wewenang yang tidak terputus, yang membentang dari tingkat atas sampai dengan tingkat paling bawah dalam suatu organisasi. Oke. Dalam bagian organisasi, bentuk dari departementisasi, contohnya seperti yang kemarin sudah kita bahas, ada fungsi berdasarkan dengan produk atau jasa, berdasarkan dengan wilayah, berdasarkan dengan langganan. Kemudian ada juga berdasarkan dengan pelayanan, kelas bisnis, eksekutif, ekonomi, berdasarkan dengan numeral misalnya, nomor telepon, dan yang lainnya. Masih ingat itu slide yang sebelumnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya, Mas Jam. Bu. Siapa nih? Delziba, Bu. Apa Del? Bu, tadi kan Ibu jelasin organisasi organik sama mekanistik. Saya belum paham, Bu. Lalu kalau yang mekanistik tuh kayak gimana tadi, Bu? Oke, jadi maksud dengan organisasi mekanistik itu biasanya adalah mereka yang formalitas atau formalisasi standarnya cukup tinggi. Biasanya apa? Biasanya dari perusahaan-perusahaan manufaktur, perusahaan-perusahaan besar. Diferensiasi vertikalnya juga sedang, tapi diferensiasi horizontal prosesnya tinggi. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika produksi massal atau ketika perusahaan manufaktur itu harus memproduksi produknya secara banyak atau secara massal. Contoh misalnya Unilever, contoh misalnya Mayora, contoh misalnya perusahaan Honda, Toyota. Nah, itu biasanya menggunakan mekanistik. Kalau yang menggunakan organik, contohnya apa? UMKM, startup, itu biasanya menggunakan struktur organik. Jadi bagaimana kita menggunakan struktur organisasi disesuaikan dengan kebutuhan dan keefektivitasan kemampuan dari sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Gitu deh, Ziba. Kalau formalitasnya rendah, itu lebih cenderung menggunakan organik. Itu yang paling jadi satu poin pembeda yang paling jelas. Tapi kalau formalitasnya tinggi, standar SOP dan peraturannya dibutuhkan cukup tinggi, itu harus menggunakan mekanistik. Paham, Delziba? Paham, Bu. Jadi yang paling membedakan tuh simpelnya kalau yang organik tuh lebih santai gitu ya, Bu. Karena dibuatnya perorangan gitu. Betul. Bisa menggunakan tim kerja itu biasanya adalah organik misalnya. Oh, oke, Bu. Paham, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada yang ditanyakan, case 1, 2, 3, ini PPT sudah saya submit juga di e-learning, case ini juga saya sudah buka sebagai tugas, yang ini yang harus dikerjakan kalian, tapi di submitnya setelah kalian selesai menyelesaikan soal pilihan ganda. Karena kalau soal pilihan ganda tidak ada keleluasaan waktu lagi. Karena waktu startnya sama, waktu selesainya sama. Kalau kalian nggak selesai, ya nilainya apa adanya yang sudah kalian kerjakan. Paham ya? Ini soal sudah saya masukkan di e-learning, nanti coba kalian cek di e-learningnya, coba untuk dikerjakan, coba untuk dianalisis, digunakan
pengerjaannya menggunakan bahasa kalian. Nanti format submitnya adalah dengan menggunakan format PDF. Boleh ditulis tangan, boleh juga diketik. Asal satu, poinnya adalah tidak boleh copy paste, harus menggunakan bahasa kalian dan harus menggunakan pemahaman sesuai dengan yang kalian pahami. Paham ya? Saya tidak butuh kalian itu menjelaskan narasinya berlembar-lembar. Poin penilaian saya bukan seberapa banyak kata-kata basa-basi kalian. Tapi adalah poin pentingnya adalah kalian mampu menjelaskan, titik benang merahnya dapat, titik permasalahannya bisa teratasi. Analisisnya dapat. Sepakat? Sepakat ya? Agak sedikit ngebut tapi dapat kan? Karena saya lihat kalian udah matak. Kalau saya neranginnya santai kayak didongengin tau gak? Kalau udah kepalanya nunduk, habis itu naik lagi, oh ini berarti habis nguap. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, besok berarti sesuai jamnya saja. Saya sih berharap pengerjaannya di jam 7 ke 8. Tapi ternyata jam 7-8 kalian sudah diisi oleh Bu Erna. Dan tadi saya juga lihat ternyata nggak bisa digeser Bu Ernanya karena Bu Erna jam 5.6 ada di kelas lainnya. Jadi ya sudah sesuai dengan jamnya saja untuk pengerjaan soal pengayakan. Sepakat ya? Oke. Kalau sudah tidak ada yang tanyakan, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Nanti kalian cek soal kalian ada di e-learning, disesuaikan jamnya, disesuaikan dengan jaringannya juga, dipastikan jaringannya aman. Saya berharap hasilnya maksimal. Ini soalnya gampang nggak? Gampang pakai banget. Yang penting kalian teliti. Apa, Ter? Ini materinya dari yang PPT awal atau yang mulai? Semuanya. Oh. Dari penjelasan materi awal sampai dengan yang terakhir. Enggak susah. Soalnya gampang deh. Yang penting kalian teliti bacanya. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dan didiskusikan hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya dan kalian. Dan mohon maaf kalau dalam proses penyampaian masih banyak kekurangan dan kesalahan dan masih ada sesuatu yang menyinggung, yang kurang berkenan di kalian. Saya akhiri perkuliahan pada siang hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita hari ini diterima amal ibadahnya. Selamat istirahat, tapi dikerjakan dulu tugasnya supaya besok tidak kelewat submitnya. Saya tidak mau lagi ada WA masuk, Bu, saya telat dan yang lainnya. Itu saya sudah ingatkan dari awal ya, sepakat ya? Oke, kalau mau tidur dulu silahkan, mau dikerjakan nanti menjelang buka puasa silahkan, masih ada waktu. Yang penting puasanya aman. Oke, saya akhiri ya pertemuan hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.